Kembali hadir menemani Anda sahabat MK 92,3 MK FM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di malam hari ini sahabat MK bersama Anda, sahabat siar Anda Bayi Haki, insya Allah di program Memaknai Hari edisi 2 Oktober 2023 atau bertepatan juga dengan 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tidak terasa sahabat MK, kita kembali menemani Anda di ruang dengar Anda dalam program Maknai Hari ya. Kemarin kita hari Senin kita berjumpa sahabat MK di program Maknai Hari bersama Mas Kiki, dan alhamdulillah kali ini kita sudah kembali membersamai Anda di program Maknai Hari, namun dengan tema yang berbeda ya. Nah, ini di hari Senin di awal bulan, ini siapa yang sudah capek nih hidupnya? Nah, untuk Anda sahabat MP yang merasa sekarang capek, entah capek dalam bekerja atau capek dalam sekolah atau capek dalam kehidupan ini, nah pas banget karena di malam hari ini kita akan banyak berbincang berkaitan dengan capek atau lelah ya bahasanya ya sahabat MK. Tapi kita akan membahas berkaitan lelah yang terpuji supaya lelah kita itu tidak sia-sia. Nah, ini lelah yang terpuji ini seperti apa? Nah, kita langsung saja sapa Mas Kiki terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sulu. Baik, alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Mas. Baru lelah atau enggak nih, Mas? Ya, pasti lelah. Pasti awal hari nih ya, di hari Senin Iya. nih ya pasti udah capek. Nah, tapi jangan sampai capeknya berlarut-larut ya, Mas Betul ya. sekali. Dan pastinya lelah itu jangan sampai juga sia-sia gitu, Mas. Nah, pas nih di malam hari ini kita tiba-tiba bahas tentang lelah yang terpuji. Nah, itu sebenarnya kenapa nih Mas kita bahas ini, Mas? Iya, baik, terima kasih, Mas Sulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mas Sulung dan sahabat MK dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bersua di acara Memaknai hari ini. Tadi pas datang kemari kata Mas Sulung, kok sudah ketemu lagi? Ya itulah waktu ya, terasa begitu singkat. Dan itu terjadi karena kita disibukkan oleh berbagai aktivitas yang kita jalani setiap harinya. Dan memang seorang muslim itu pekerjaannya ya beralih dari satu amal yang satu ke amal yang lain. Dari satu kebaikan yang lain berikutnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah aktivitas yang memang rutin kita lakukan dalam keseharian kita. Bersyukurlah kalau kita lelah karena bekerja. Karena ada orang yang lelah karena tidak bekerja. Tidak bekerja pun itu lelah juga, Mas. Lebih melelahkan lagi ya. Nah, karena itulah kita bicara tentang lelah yang terpuji. Karena lelah ini kan sebuah keadaan yang pasti kita alami, manakala kita merasa bahwa tubuh kita penat ya, atau barangkali ketika kita mendapatkan harapan-harapan yang kita tautkan demikian tinggi ternyata tidak seperti yang kita peroleh misalnya. Nah, kondisi-kondisi semacam inilah kadang menyeruakkan rasa kelelahan pada diri kita, entah itu lelah betul-betul secara fisik atau mungkin ada kelelahan secara emosional di mana ada muncul ketidakpuasan terhadap keadaan yang kita jumpai. Nah, sehingga orang kalau sudah lelah itu mesti ngomongnya, saya butuh healing. Nah, apalagi generasi hari ini. Gen Z. Iya, capek dikit, healing. Ya, lelah dikit, healing. Lelahnya sehari, healingnya seminggu. Nah, karena itulah Mas Tung, kita akan bicara tentang berbagai bentuk kelelahan yang itu pastinya kita hadapi sebagai pribadi. Nah, di mana kelelahan-kelelahan ini tentu akan menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mulia manakala kita bisa memaknainya dengan benar. Kalau kita tidak memaknainya dengan benar, maka ya kelelahan itu alih-alih mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan untuk kita, yang terjadi justru kelelahan itu membuat kita menjadi berkurangnya amal kita itu. Sambil contoh misalnya ada yang sering saya jumpa itu, ada seorang karyawan, dia merasa lelah
karena sudah bekerja bertahun-tahun, tapi karirnya barangkali mentok. Atau seorang karyawan yang merasa bahwa keadaan di tempatnya itu tidak seperti yang dia harapkan. Alhasil karena dia merasa lelah dengan keadaan itu, akhirnya dia mengumpat sana, mengumpat sini, sambat sana, sambat sini. Ya, tetapi setiap bulan dia tetap mengambil penghasilan dari tempat itu. Nah, kalau bahasa orang bijak itu kan jangan meludah di piring kita, karena itu menjijikkan, ya. Atau jangan pernah meludah ke dalam sumur yang kita minum setiap hari. Tapi dalam praktik kehidupan kita, sering orang tanpa menyadari melakukan perilaku tidak terpuji itu. Dia meludah ke piringnya sendiri, dia meludah ke sumur yang dia minum setiap hari. Nah, bentuk perilaku semacam ini pada akhirnya membuat kelelahan yang kita rasakan itu bukanlah sesuatu yang kemudian bernilai, bahkan berpahala tadi, tetapi justru membuat turunnya derajat kebaikan kita itu bisa jadi berkurang atau bahkan boleh jadi tidak bersisa sedikit pun. Nah, tentu kita tidak ingin dong terjerembab dalam keadaan seperti ini. Kita kepengen bahwa kelelahan-kelelahan itu betul-betul mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya kita beri judul Lelah yang Terpuji. Itu Mas. Baik. Memaknai hari sahabat MK, di pembahasan kita di malam hari ini bersama Mas Kiki F. Wijaya. Kita buka dengan satu pertanyaan sahabat MK, Mas Kiki. Nah, ada dari sahabat Irma. Mas Sulung, saat lelah itu enaknya cuma nangis. Lelah terus nangis itu nggak masalah ya Mas ya? Nggak apa-apa. Okay. Jadi lelah itu kan diekspresikan umumnya lewat bahasa nonverbal. Nah, biasanya orang akan ketahuan lagi lelah itu yang paling gampang dari wajahnya. Oh, wajahnya gimana? Wajahnya, cahaya matanya menurun, biasanya 20 watt menjadi 5 watt, ya. Kemudian matanya berkantung gitu ya, kemudian cenderung sangat sedikit tersenyum. Pokoknya wajahnya wajah lelah, kira-kira begitu ya. Susah juga kita menggambarkannya gitu ya. Nah, kadang kelelahan itu kita ekspresikan dengan bentuk menangis. Tetapi menangis itu sebenarnya Mbak Irma adalah cara kita untuk menstabilkan diri kita. Manusia itu oleh Allah didesain untuk mencapai sebuah titik keseimbangan. Dalam psikologi disebut sebagai homeostatis. Homeostatis, ya. Nah, ketika kita menangis itu, kita kan mengekspresikan kekesalan kita, kejengkelan kita, ketidakmampuan kita, dan seterusnya. Dan itu ternyata menstabilkan tubuh kita yang memang pada posisi tidak seimbang. Ya, jadi ketika lelah itu memang terjadi ketidakseimbangan. Nah, kita memang didesain untuk kembali ke titik kesetimbangan tadi itu. Ya. Nah, jadi hal yang lumrah kalau Mbak Irma bersikap seperti itu. Nah, cuma harus saya sampaikan. Jadi sekaligus ini saya masuk ke pembahasan ya. Dalam kehidupan seorang Muslim itu seperti statement saya di awal tadi, kita tuh memang beralih dari satu kesibukan ke arah kesibukan berikutnya. Dari satu kebaikan ke arah kebaikan berikutnya ya. Nah, karena itu ada beberapa kelelahan yang itu dinilai secara terpuji dalam kacamata agama terutama ya, Islam pada khususnya. Yang pertama tentu saja kelelahan dalam beramal saleh ya. Kelelahan dalam memperbaiki diri kita. Al-Ghazali bahkan menggambarkan kelelahan itu seperti kita menjalan sebuah perjalanan yang mendaki, yang terjal, menanjak ya. Beliau menyebutnya sebagai al-aqabah. Sehingga ada kitab yang beliau dedikasikan khusus membahas perjalanan berat itu, namanya kitab Minhajul Abidin. Di situ beliau menjelaskan ada beberapa stasiun-stasiun yang kita harus jalani, kita lewati kalau kita ingin menempuh perjalanan kembali kepada Allah. Nah, jadi ibarat kata kalau kita naik jalan yang mendaki itu kan satu energinya besar, berat ya kan, dan biasanya nggak banyak orang yang mengambil perjalanan itu. Umumnya kita suka yang lempeng atau malah jalan menurun kan, karena butuh energi yang sedikit gitu lah. Nah, karena itu ini juga melelahkan ya.
Bayangkan yang paling gampang lah ketika siang hari terik seperti sekarang ini. Jogja begitu panas, kalau sudah jam 10 ke atas. Itu rasanya kalau mau sholat zuhur itu malesnya luar biasa. Ya, kalau mau berangkat sholat asar itu beratnya luar biasa. Kan begitu toh? Tapi kalau sudah sholat maghrib isya relatif kita mudah mengerjakannya karena cuaca sudah kondusif, fisik kita sudah pulih, ya kan, sehingga kita mudah menunaikan itu. Nah, kembali berat lagi ketika sholat subuh tuh, karena ketika sholat subuh harus bergerak melawan ngantuk ya, badan yang barangkali belum pulih sepenuhnya. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu ada kelelahan-kelelahan yang kita rasakan. Ya, belum kalau mengerjakan amal-amal yang lain. Bayangkan kalau misalnya kita berada di Arab misalnya yang bergurun, panasnya luar biasa, harus menunaikan puasa, ya. Jangan puasa sunnah, puasa wajib pun barangkali berat kita lakukan. Nah, situasi berat yang kita jalankan dalam melakukan amal soleh, entah itu sholat, entah itu puasa, dan bentuk-bentuk amal lainnya, Mas Sulung, itu kan menimbulkan kelelahan pada diri kita. Ya, seolah-olah ini kok nggak habis-habisnya kelelahan itu. Nah, cuma terlepas dari itu, lelahnya kita dalam menjalankan ibadah itu bagian dari kelelahan yang terpuji itu sendiri. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kita juga akan berjumpa dengan kelelahan dalam mengurusi keluarga. Ya, mulai dari misalnya kelelahan sebagai ibu, ya. Kita harus mengandung 9 bulan, melahirkan anak kita dalam pertaruhan hidup dan mati. Menyusui 2 tahun lamanya, lalu menyapihnya yang kadang tidak mudah juga. Ini juga sesuatu yang luar biasa, melelahkan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada satu surat ya Mas, yang sering saya baca ketika saya jadi imam di sholat berjamaah itu. Jadi kebetulan ini ayat yang sering saya baca ketika saya mengimami sholat itu. Wawasainal insana biwalidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaduhu fi amaini anishkurli wali walidaik, ya. Jadi itu menggambarkan betapa lelahnya, betapa beratnya perjuangan seorang ibu terutama ketika dia harus mengalami proses yang tadi kita sebutkan. Mengandung, melahirkan, menyusui dan seterusnya, ya. Nah, tentu tidak lepas dari itu peranan seorang ayah juga dong, ya. Bagaimana ketika dia bisa seiring sejalan dengan si istri, ketika misalnya istrinya lelah setelah seharian mengurusi si anak, di malam dia mengcover anaknya itu, demikian lelah, ya, demikian capek. Saya ingat betul ketika saya baru berkeluarga dan saya harus mengcover anak saya yang masih kecil dengan pengalaman yang sangat minimal sebagai seorang ayah. Mestinya saya memulihkan kelelahan saya selama bekerja, tetapi karena melihat situasi yang tidak memungkinkan, ya harus saya ambil anak saya itu. Lalu saya bacakan sholawat, kemudian ketika dia mendengar saya bersolawat, anak saya tidur, saya pun ikut tertidur. Tidak jarang saya tertidur di dinding sambil menggendong anak saya itu, Mas. Tapi itu terpuji, Mas. Iya, itu terpuji gitu loh ya. Nah, ini bentuk kelelahan kedua yang pastinya sahabat MQ akan alami, ya. Makanya kenapa banyak juga di antara kita belakangan ini kan di beberapa benua itu kan tidak mau nikah, ya. Satu sisi barangkali alasan itu juga. Karena ketika kita berkeluarga itu ada perasaan bahwa kemerdekaan kita terenggut. Ketika harus mengurusi anak, ya, mengurusi suami, mengurusi istri, itu kan mau tidak mau kebebasan kita sebagai jomblo menjadi terenggut, ya kan? Nah, dan di situ kita merasakan bahwa kok menikah justru memenjara saya. Dan di situ kita berjumpa lagi dengan kelelahan. Sudah capek ibadah, capek juga tuh dalam berkeluarga. Beriringan dengan itu yang ketiga, kita juga mengalami kelelahan dalam mencari nafkah. Ya kan? Ya. Dan itu sesuatu yang hari ini kita jumpai gitu loh, ya. Mencari nafkah, terutama mencari nafkah yang halal itu sekarang bukan hal yang mudah loh. Karena
sering kita jumpai banyak celah-celah di mana kita bertransaksi itu ada titik-titik rawan yang di mana kita bisa jadi tidak memegang value dengan baik. Ya, betul, betul. Sebagai contoh misalnya ketika saya di sebuah pelatihan, ada sebuah perusahaan yang minta kepada saya. Nah, dilala pihak yang menjadi ujung tombak yang menghubungi saya misalnya minta satu kesepakatan tertentu misalnya. Mas, nanti kalau misalnya deal ya, jangan lupa dong ya untuk saya bagiannya berapa, misalnya begitu ya. Banyak itu Mas ya. Banyak kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang buat saya jengah ya. Makanya saya termasuk orang yang relatif hati-hati betul dalam memilih relasi itu. Jangan sampai ketemu relasi yang seperti ini. Jadi training, pelatihan, motivasi yang mestinya mencerahkan, yang itu mestinya membawa perubahan arah ke arah yang lebih baik, dimulai dengan cara yang seperti itu. Jadi aneh kan? Ya, betul. Bagaimana mungkin hal yang baik bercampur dengan hal yang buruk begitu. Nah, ketika saya memberikan pelatihan itu, kadang bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi kadang sehari, 2 hari, 3 hari, dari pagi sampai malam. Kemudian saya berangkat tidak hanya di Jogja, tapi harus keluar kota, ninggalkan anak istri, ya kan? Nah, dan yang saya peroleh pun beragam. Ada yang nilainya fantastis, ada yang nilainya itu ya cukup insya Allah untuk keluarga saya. Nah, kadang ada perasaan kita terombang-ambing, teraduk-aduk. Kalau di sini enak ya dapatnya besar, ini kok jumlahnya tidak banyak, misalnya begitu ya. Nah, di situ muncullah kelelahan, terutama ketika kegiatan itu berlalu. Betapa apa yang kita peroleh itu rasanya seiring dengan fisik kita yang sangat capek itu, kelelahan menyeruak dalam kehidupan kita. Nah, dalam 3 situasi ini kan muncul kelelahan. Iya, betul. Kelelahan dalam beribadah, kelelahan dalam berkeluarga, kelelahan dalam mencari nafkah. Apalagi kalau kita menambah yang berikutnya, kelelahan dalam mengajak orang dalam kebaikan atau dakwah. Ya. Kita sudah lelah dalam diri sendiri sudah capek, ini ngurusin orang lain. Iya. Nah, sekarang kan saya menjalankan itu juga. Oh iya, betul ya. Mas. Hampir tiap pekan itu saya sudah, bahkan di bulan Oktober ini sudah berteret jadwal saya ceramah di berbagai tempat itu. Ya, ini juga buah dari saya ngisi di MK juga gitu ya. Nah, sehingga akhirnya saya melayani umat yang meminta di Kulon Progo, yang minta di Bantul, yang minta di kota. Dan ketika saya diminta berdakwah itu, ketika saya ditanya, maaf nih Pak Ustadz, price listnya berapa? Ya, nah, saya selalu mengatakan bahwa Ibu, Bapak, ketika saya berdakwah itu saya tidak pernah menetapkan berapa price listnya. Semampu jenengan, semampunya Bapak Ibu, saya terima. Saya selalu begitu, ya, karena memang itu pesan dari Bapak saya, Mas Sulung. Ketika kita berdakwah itu jangan pernah melihat apa yang kita peroleh, berapa yang kita peroleh. Tapi memang itu sebuah tanggung jawab di mana itu bagian dari ilmu jariah kita. Tapi ketika pulang dari pengajian, pulang sudah jam 10 malam, sampai rumah jam 11 ya, harus bangun lagi jam 4. Itu kan mengurangi waktu tidur kita, waktu bersama dengan anak kita, kembali menyeruak kelelahan berikutnya. Nah, ini bentuk kelelahan-kelelahan yang saya pribadi rasakan. Dan kalau itu kemudian berhenti hanya sebatas kelelahan itu sendiri, kan eman-eman tuh Mas ya. Kita perlu dong memaknai kelelahan itu tidak seperti itu, tapi bagaimana kelelahan itu menjadi sesuatu yang terpuji, yang bernilai dalam kehidupan kita. Baik, wow, luar biasa nih Mas Kiki ya. Ini kalau misalnya Anda menyimak nih, banyak poin penting nih yang disampaikan Mas Kiki ya. Yaitu jangan sampai lelah kita itu tadi tidak bernilai apa-apa. Betul, Mas Kiki ya. Karena memang wah luar biasa, ngurus diri sendiri aja udah lelah, apalagi ditambah kita ada ngurus orang lain gitu kan. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya itu dimaknai merupakan sesuatu yang bernilai pahala atau untuk mendapatkan ridho Allah, itu akan berbeda lagi ya. Iya, nah itu menjadi perbincangan kita kan. Ya, nah, bagaimana kelelahan-kelelahan yang tadi sudah kita uraikan tadi itu memiliki nilai, menjadi terpuji. Jangan menjadi sesuatu yang justru mengurangi kadar kebaikan yang tadi sudah kita lakukan. Tapi gini juga ya Mas ya, kan ini dari salah satunya tadi poinnya ada lelah mencari nafkah gitu Mas ya. Nah itu juga penting tadi ya Mas, terkait kita mencari nafkah, mencari pekerjaan itu juga harus yang halal, dipastikan halal begitu Mas ya. Halal dan thayyib, supaya kan nih sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk tuh sama-sama lelah Mas ya. Betul. Iya Mas ya. Betul, iya, betul. Nah, itu kita harus pastikan juga Mas ya. Iya, bahwa
apa yang kita lakukan, pekerjaan kita itu yang baik gitu kan. Supaya Betul. lelahnya tuh terpuji gitu Mas. Iya, maksudnya. betul. Jadi lelah itu harus pertama yang harus kita perhatikan betul, harus sesuai dengan syariat yang Allah tuntunkan dalam kehidupan kita. Oke, betul. Ambil contoh tadi ketika kita memilih sebuah profesi. Jangan memilih profesi atau sebuah pekerjaan di mana kita mengabdi pada sebuah tempat yang memang kita mempertanyakan kehalalan dari rezeki yang kita peroleh itu. Iya, betul. Jangan sampai ya, karena kelelahan kita itu akan sia-sia, akan sia-sia. Iya, betul. Di dalam agama itu misalnya ada satu laku spiritual yang disebut sebagai wara, ya. Jadi wara itu sikap mental di mana kita hati-hati, cermat betul terhadap apa yang kita peroleh itu. Jangankan yang haram ya, yang halal saja kadang-kadang muncul sesuatu yang kurang baik dari apa yang kita lakukan itu. Nah, Buya Hamka memberikan contoh. Misalnya profesi kita itu seorang penambal ban. Nah, penambal ban itu, kata Buya Hamka, apa yang ada di kepalanya? Yang di kepalanya dia berharap semoga banyak yang bocor. Iya kan? Banyak yang kempes, betul nggak gitu kan? Nah, sehingga banyak yang datang ke tempat dia untuk tambal ban atau pompa, kira-kira begitu ya. Hingga dia untung gitu. Sehingga dia mendapatkan keuntungan. Jadi dalam pekerjaan yang halal saja ada sesuatu yang barangkali mengkontaminasi kebaikan kita itu. Apalagi pada pekerjaan yang jelas-jelas itu profesinya sudah nggak betul, atau bekerja di sebuah tempat yang kita tahu lebih banyak mudaratnya. Kita bekerja di sebuah kafe misalnya, kafe itu di situ disediakan minuman yang haram, ya. Di situ ada ikhtilat laki-laki dan perempuan yang kemudian sangat mungkin terjadi gitu ya. Dan ikhtilat itu barangkali tidak hanya sekadar ikhtilat kalau kumpul makan bareng is oke lah gitu ya. Kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindari itu ya, apalagi karena memang kita tidak seperti negara Arab misalnya begitu ya. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi misalnya ada pesta-pesta dugem di situ, ya jelas lah kita apa yang kita peroleh itu sesuatu yang jelas meragukan dari sisi zatnya itu sendiri. Gitu loh. Karena kebaikan dan keburukan itu sama-sama lelah. Nah, kenapa pilih yang nggak kebaikan? Betul, aja, gitu, iya. Mas, ya, Kan kita punya pilihan, toh. Iya, betul. Masa kita berapologi, oh sekarang itu yang apa namanya, yang haram saja susah, apalagi yang halal, dan begitu toh. Nah, enggak, itu sebenarnya sebuah pandangan yang picik, yang sempit, yang tidak melihat bahwa di luar sana masih banyak yang baik-baik. Toh kalaupun kita tidak bisa bekerja di tempat yang kita inginkan, kita bisa berwirausaha. Ya kan? Cuman memang harus siap tadi dengan kelelahan-kelelahan tadi itu. Pernah suatu ketika Mas Sulung, saya bicara sama seorang ibu yang dia tiap hari menjualkan makanan jajanan pasar. Saya tanya, "Ibu, jam berapa ibu bangun menyiapkan jajanan pasar ini?" Dia bilang, "Pak Kiki, saya jam 1, jam 2 sudah bangun." Luar biasa. Bayangkan ya, ketika banyak orang terlelap tidur beristirahat, si ibu ini sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya. Itu yang luar biasa. Remki dalam program Memaknai Hari malam hari ini dengan tema kita lelah yang terpuji. Nah, kita akan membahas terkait solusi nih ketika kita lelah itu apa. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan sahabat MK nih Mas, kita bacakan ya. Ini kalau dari sahabat Icang nih, katanya lelah mental, sahabat. Kemudian dari sahabat Utik juga, dari kemarin hingga hari ini juga masih terasa lelah banget. Ini lelah fisik gitu. Ada juga disambung nih dari sahabat Asda, lelah fisik juga nih sahabat, harus ngapain ya? Istirahat sudah, tapi nggak hilang nih, apa perlu healing gitu. Itu Mas Kiki dari sahabat Iya. Baik. Pertama, syukurilah kalau kita lelah itu karena bekerja. Ada banyak orang yang merasa lelah karena Anda dapat pekerjaan, atau malah memang tidak bekerja ya. Tidak bekerja itu justru jauh lebih melelahkan ya. Nah, sayangnya ada orang yang menikmati situasi itu. Iya kan? Karena selama ini barangkali dia tetap mendapatkan support dari orang tuanya, begitu ya, dan lain sebagainya. Atau bisa barangkali dia numpang sama seseorang dan orang tersebut kakak kita misalnya, saudara kita. Tapi apa mau sih kita hidup jadi benalu, terus menjadi beban orang lain kan? Alangkah mirisnya kalau kita hidup seperti itu. Adalah lebih baik kita memperoleh sesuatu sedikit tetapi cukup untuk kita, dan kita tegak dengan kaki kita sendiri. Itu jauh lebih terhormat, bermartabat ketimbang kita menjadi benalu bagi orang lain ya. Nah, agar kelelahan itu
tidak menjadi sesuatu yang merugikan kita, tidak berhenti justru sebatas kelelahan secara fisik saja, maka kita perlu melakukan pemaknaan terhadap kelelahan yang kita alami itu. Saya ingat dengan seorang tokoh leadership namanya Simon Sinek, ya. Dia selalu mengatakan start with why, kata dia. Lakukan sesuatu, mulailah segala sesuatu dengan bertanya mengapa. Mengapa saya bekerja? Mengapa saya berkeluarga? Mengapa saya berdakwah? Mengapa saya beribadah? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting Mas kita kemukakan. Nah, banyak orang itu melakukan sesuatu tanpa bertanya untuk apa atau mengapa saya mengerjakan itu, gitu loh. Dan ini sebenarnya kembali pada pelacakan tentang motif apa sih yang mendasari kegiatan kita itu, ya kan? Nah, why itu bisa kita pertajam menjadi 3. Why secara rasional, why secara emosional, juga why secara spiritual, gitu ya. Nah, pertama why secara rasional, ya. Kenapa kita bekerja? Ya, kita jujur aja, ketika kita bekerja sih kita dapat duit. Dengan dapat duit kita dapat dapat beli ini beli itu, ya kan? Iya, tercukupi. Dapur mengepul, kira-kira begitu ya. Dengan duit saya bisa punya saya punya motor, saya bisa beli mobil, status saya naik dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi ini alasan-alasan rasional yang sering kita kemukakan kenapa kita melakukan sesuatu. Termasuk ketika kita juga beribadah juga, Mas. Ada alasan rasional juga kan? Ya, kita menghindari azab Allah, kemarahan murkanya Allah, kita kepengen surga, kepengen dapat pahala dan seterusnya. Kan begitu toh? Nah, jadi setiap aktivitas kita itu selalu ada alasan-alasan rasional yang menyertai aktivitas kita itu. Jangan munafik lah, pasti kita semua memiliki alasan-alasan itu. Nah, yang kedua, jangan berhenti sebatas why secara rasional. Karena kalau kita berhenti sebatas itu, kadang tetap kita akhirnya merasa bahwa kita sekali merasa tidak sepadan apa yang kita peroleh dengan apa yang kita kerjakan. Sering kan begitu toh? Betul. Saya sudah begini, sudah begitu, kok saya dapatnya segini gitu loh ya. Nah, itu terjadi karena kita berhenti pada why secara rasional. Gitu. Nah, karena itu naiklah ke level kedua. Why secara emosional. Justru yang rasional itu yang paling rendah itu, Mas. Ya, paling rendah gitu loh ya, paling rendah itu ya. Dan disitulah munculnya sambat tadi itu. Kalau biasanya di sosial media itu info sambatnya. Info sambatnya muncul, ya kan? Nah, karena itu kita perlu melihat alasan secara emosional, ya. Maka ketika kita bekerja misalnya, saya di sini barangkali tidak mendapatkan penghasilan yang terlalu besar, Pak. Tapi saya mendapat benefit yang lain. Saya merasa berkembang karena di sini ada pelatihan-pelatihannya. Lalu ada atasan saya itu kayak jadi coach gitu loh. Yang mereka mentransformasi kami ini menjadi lebih baik ketika bekerja di sini. Saya merasa bahwa saya tumbuh menjadi lebih dewasa. Saya merasa lebih expert ketika bekerja di sini. Dan ini yang saya rasakan lebih bernilai ketimbang apa yang saya peroleh. Nah, kalau orang misalnya menggunakan alasan itu, berarti why-nya sudah naik ke level emosional. Ya kan? Tetapi akan lebih hebat lagi kalau why-nya itu sampai ke level spiritual. Pak Kiki, di sini kami di samping mendapatkan pelatihan, kultur di sini Pak sangat-sangat agamis. Kami dijaga sholatnya, selalu ada pengajian, ya, dan selalu ditekankan kepada kami bahwa melayani konsumen, bekerja itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, kalau sampai orang ngomong kayak begitu, berarti dia sudah menemukan why spiritualnya. Kalau orang bilang itu, wah hidupnya udah selesai. Selesai. Walaupun nggak selesai sebenarnya. Karena selesainya itu kan kalau orang sudah meninggal. Kalau orang belum meninggal ya belum selesai hidupnya itu ya. Betul. Tapi setidak-tidaknya ketika kita sampai pada alasan yang ketiga tadi, kelelahan yang tadi kita jumpai itu, Mas, dengan cepat akan kita recovery. Dan kita memaknai kelelahan itu dalam perspektif yang jauh lebih tinggi, gitu loh ya. Makanya sahabat MK yang berbahagia, sekali lagi jangan melihat suatu aktivitas yang kerjakan itu hanya berhenti pada alasan rasional, tapi temukan alasan emosional bahkan alasan spiritual di balik apa yang kita kerjakan itu.
Oke, Gitu. baik Mas. Nah, kemudian kaitannya sama healing yang biasa kita gunakan sekarang itu apa tuh Mas? Iya, healing itu kan dalam kerangka misalnya memulihkan kepenatan secara fisik biasanya, ya kan? Atau barangkali saya lebih suka menyebutnya healing itu sebagai booster sebenarnya, ya. Oke. Sebuah upaya menghilangkan kejenuhan, kepenatan yang sifatnya sementara. Tapi tidak sifat berkelanjutan. Kalau yang sifatnya sustain itu ya kita harus, tadi saya katakan, melakukan rethinking terhadap apa yang kita kerjakan. Karena tidak mungkin kan kita lari dari tanggung jawab berkeluarga, beribadah, berdakwah, bekerja, menuntut ilmu. Dan kelelahan itu biasanya, sahabat MK, itu hanya berat di awal dan di akhir kok biasanya. Gimana tuh Mas? Iya kan? Lelah berat di awal dan di akhir. Jadi begini, berat di awal itu ketika mau memulai. Ambil contoh sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan manapun akan rusak kalau langsung ke gigi tinggi. Ya, Anda masuk karena berangkat tuh. Anda mesti mulai dari gigi 1 kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Kan nggak mungkin langsung gigi 3, 4. Rusak tuh kendaraan. Iya. Iya toh? Nah, ketika Anda akan menaikkan kendaraan itu, Anda pasti memulai dengan gigi 1. Dan gigi 1 itu berenergi besar dan lambat. Itu ciri khasnya. Iya toh? Iya. Nah, sama dengan ketika kita ngerjain apapun. Contoh misalnya kayak Mas Sulung garap skripsi. Iya. Yang berat pasti memulai pertama kali. Wah, betul banget Mas. Iya. Ketika berat itu adalah ketika sudah mulai buka laptop, mau ngumpulin buku tuh terasa berat. Ya. Banget. Tapi begitu sudah berjalan, sudah apa namanya? Sudah berproses, kita menemukan kenikmatan di situ. Oh, gak sulit-sulit amat nih gitu ya. Kita mulai merasa lempeng dan kita mulai pindahkan itu ke gigi 3, gigi 4, bahkan 5. Ya. 5 ya. Saking begitu mudahnya kita menjalankan kendaraan itu. Nah, ketika kita sampai ke tujuan, ya nggak mungkin dong berada di posisi tinggi terus kan. Kita turunkan lagi bahkan ke titik 0, posisi parking. Kan begitu toh? Nah, di situ barangkali ketika kita sampai sebuah titik itu ada rasa lelah juga. Wah, capek ya. Tapi alhamdulillah saya sudah sampai di titik yang sekarang saya berada. Nah, jadi selalu begitu kelelahan itu. Kelelahan itu selalu berada hanya di awal dan di akhir aja. Tapi kelelahan di awal kan muncul karena beratnya memulai, ya. Kelelahan di akhir itu karena kita sudah menyelesaikan tanggung jawab yang bisa jadi berujung pada kepuasan. Jadi derajatnya beda. Derajat lelah di awal dan di akhir itu seperti itu sangat berbeda gitu loh. Baik, jadi healingnya lebih sustainable atau berkelanjutan itu bagaimana kita memahami lelah itu pekerjaan kita sebagai suatu yang rasional, naik lagi emosional atau bahkan secara religius, spiritual betul ya. Sekali. Kita mau kemana, mau ke pantai sejauh apapun ya Mas ya. Kalau misal kita nggak paham terkait ini ya, nah itu tetap lelah juga akhirnya. Toh pada akhirnya kita balik lagi toh. Iya, betul. Nah, balik lagi dan tidak mungkin kita kemudian capek dikit healing, capek dikit itu kan menghabiskan biaya juga gitu loh ya. Nah, makanya kita perlu akan rethinking saja, pemaknaan ulang terhadap apa yang kita kerjakan. Dan jangan lupa selalu kaitkan apa yang kita kerjakan itu kepada Allah. Itu ya. Karena ketika kita itu mengandalkan diri kita, mengandalkan usaha kita, mengandalkan ikhtiar kita, manakala terbentur harapan dengan kenyataan, kita akan sangat kecewa. Baik. Nah, tapi kalau kita kemudian mengaitkannya dengan Allah, kita sadar bahwa apa yang hari ini saya peroleh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Meskipun lelah, tapi tetap bisa tersenyum. Baik, di menit-menit terakhir nih, mungkin kita lebih perjelas lagi pembahasan kita di malam hari ini. Silahkan Mas. Iya, di ujung acara ini saya ingin mengutip satu perumpamaan menarik dari seorang tokoh yang menulis kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Kata beliau, perumpamaan usaha kita dengan hasil yang kita inginkan itu seperti kita memanah sebuah anak panah dengan busur yang kita miliki ke sasaran yang kita tembak, kita bidik itu. Ada kemungkinan dia sampai pada sasaran yang kita harapkan, tapi sangat boleh jadi dia melenceng pada titik yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena di antara busur kita dan sasaran itu ada angin yang bekerja, di mana angin itu bisa mengarahkan dengan tepat ke sasaran kita, bisa jadi dia membelokkan ke arah yang tidak kita
inginkan. Nah, seperti itu pula perumpamaan ketika kita melakukan aktivitas apapun. Tugas kita menyempurnakan ikhtiar kita. Tugas kita adalah melakukan dengan sebaik mungkin. Tapi hasil akhirnya jangan hanya mengandalkan usaha kita. Ingat, ada angin yang beroperasi di situ. Dan itulah intervensi Allah dalam kehidupan kita. Dan hasil apapun, terimalah. Karena itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Hidup ini menjadi indah manakala harapan kita selaras dengan ketentuan Allah. Itu, Mas.